Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran mata pelajaran teknik pemesinan. Pada elemen teknik pemesinan Fries, topik pembuatan roda gigi payung lurus. Pada video ini, kita akan mempelajari pembuatan roda gigi payung lurus, mulai dari persiapan, penentuan langkah kerja, proses pemesinan menggunakan mesin Fries dan pemeriksaan roda gigi payung. Mari ikuti video pembelajaran ini dengan fokus dan semangat belajar vokasi. Selamat belajar! Setiap murid wajib menggunakan alat pelindung diri, yaitu sepatu keselamatan, helm keselamatan, dan kacamata pelindung. Penggunaan APD bertujuan untuk mencegah kecelakaan. Berikut alat-alat bantu untuk menunjang pembuatan roda gigi payung lurus. Bahan yang digunakan baja karbon ST42, diameter 63,5 mm, panjang 50 mm. Berdasarkan perencanaan perhitungan roda gigi payung lurus, kita dapat membuat gambar kerja sebagai berikut. Tahap awal dimulai dengan pembubutan. Atur tinggi pahat setinggi senter putar. Jepit benda kerja pada cekam. Lalu, kencangkan setel kecepatan putaran mesin pada 750 revolusi per menit. Lanjutkan dengan menghidupkan mesin. Lakukan pembubutan muka. Setelah selesai, matikan mesin dan lepas benda kerja. Ukur dan berikan tanda pada permukaan benda kerja sepanjang 46 mm, lalu pasang kembali benda kerja pada cekam. Bubut muka sampai ukuran benda kerja 46 mm. Lanjutkan dengan bubut bertingkat sepanjang 29 mm dengan diameter 39 mm. Periksa kembali benda kerja dan pastikan ukuran sesuai gambar kerja dan lepas benda kerja. Tandai kembali benda kerja dengan jarak 7 mm. Untuk pembubutan tirus, setel sudut kemiringan iretan atas sebesar 60 derajat dan lakukan pembubutan tirus dengan cara menggeser eretan atas untuk melakukan pemakanan dan menggeser eretan melintang untuk menambah pemakanan hingga selesai. Untuk pemakanan sisi tirus lainnya, putar sudut eretan atas 30 derajat. Lakukan pembubutan tirus sampai selesai. Berikutnya adalah membuat lubang yang diawali dengan pengeboran senter. Setelah tahap pengeboran senter selesai, lanjutkan dengan pengeboran dengan diameter 10 mm, akhiri dengan pengeboran diameter 18 mm. Setelah melakukan pembubutan, kita lanjutkan ke tahap pengefriesan. Diawali persiapan mesin dengan memasang arbor pada sumbu mesin Fries. Pasang pisau roda gigi pada arbor. Lalu pasang pendukung arbor dan kencangan baut pengikatnya. Periksa kesejajaran kepala pembagi dengan menggunakan dial indikator. Pastikan penyimpangan kesejajarannya tidak melebihi 0,05 mm. Lanjutkan dengan setel kemiringan kepala pembagi sebesar 60 derajat. Kencangankan baut pengikat kepala pembagi dan pasang benda kerja pada cekam kepala pembagi. Periksa sudut benda kerja dengan menggunakan dial indikator. Pastikan nilai penyimpangannya tetap 0. Periksa kedudukan pisau Fries berada di titik tengah benda kerja. Setel putaran engkol kepala pembagi. Pemotongan pertama. Geser sisir pembatas sejauh 16 jarak lubang, mengacu pada gambar yang ada. Pasang engkol kepala pembagi pada lubang 24 dan kencangkan bautnya. Setel putaran mesin Fries dengan kecepatan putaran mesin 150 revolusi per menit dan hidupkan mesin. Atur titik nol benda kerja dengan cara sentuhkan pisau Fries terhadap benda kerja. Kemudian putar skala eretan vertikal meja mesin
ke posisi 0. Lanjutkan atur kedalaman pemakanan dengan cara putar handle eretan vertikal meja mesin searah putaran jarum jam sejauh 3,25 mm. Lalu lakukan pemakanan alur gigi pertama. Setelah pemakanan alur gigi pertama selesai, untuk pemakanan alur gigi kedua, putar engkol kepala pembagi searah putaran jarum jam sebanyak 1 putaran. Ditambah 16 jarak lubang pada piring pembagi, 24 lubang. Lakukan pemakanan alur gigi kedua sampai selesai. Ulangi langkah sebelumnya untuk pemakanan alur ketiga sampai pemakanan alur ke-24. Pemotongan pertama, bentuk gigi belum sempurna karena ada perbedaan lebar dan kedalaman gigi, sehingga perlu dilakukan koreksi pemotongan yang berfungsi menyempurnakan profil gigi mendekati bentuk ideal. Pemotongan koreksi yang pertama, caranya adalah putar engkol kepala pembagi searah putaran jarum jam sejauh 10 jarak lubang pada lubang piring pembagi yang berjumlah 24 lubang. Berikutnya adalah menggeser meja mesin berlawanan dengan arah putaran benda kerja. Kali ini kita akan memutar handle eretan melintang meja mesin searah jarum jam sejauh 1,18 mm. Kemudian lakukan pemakanan koreksi pada alur gigi pertama. Untuk pemakanan koreksi alur kedua, engkol kepala pembagi diputar searah putaran jarum jam sejauh 1 putaran, ditambah 16 jarak lubang pada piring pembagi yang berjumlah 24 lubang. Kemudian lakukan pemotongan koreksi pada alur gigi yang kedua. Ulangi langkah yang sama seperti langkah sebelumnya untuk pemakanan alur gigi ketiga hingga alur gigi ke-24. Pemotongan koreksi tahap kedua dengan cara putarlah engkol kepala pembagi ke arah berlawanan putaran jarum jam sejauh 20 jarak lubang pada piring pembagi yang berjumlah 24 lubang. Lanjutkan dengan mengatur skala eretan meja mesin ke posisi 0, kemudian putar handle eretan melintang meja ke arah berlawanan putaran jarum jam sejauh 2,36 mm. Lakukan pemakanan koreksi tahap kedua pada alur gigi pertama. Untuk pemakanan koreksi alur kedua, engkol kepala pembagi, kita putar ke arah berlawanan putaran jarum jam sejauh 1 putaran engkol, ditambah 16 jarak lubang pada piring pembagi yang berjumlah 24 lubang. Kemudian lakukan pemakanan koreksi alur gigi kedua. Ulangi langkah sebelumnya untuk pemakanan koreksi alur gigi ketiga hingga alur gigi ke-24. Setelah pengefreezan selesai, matikan mesin. Kemudian, lepas benda kerja pada cekam. Bersihkan mesin freeze dan peralatan kerja. Rapikan benda kerja dengan kikir pada permukaan bagian yang kasar. Ukur sudut konis benda kerja dengan menggunakan busur derajat. Ukur diameter kepala luar roda gigi dengan jangka sorong. Selanjutnya, ukur lebar gigi. Letakkan benda kerja pada tempat yang tersedia. Dan letakkan helm, kacamata, dan sepatu keselamatan pada tempat yang disediakan. Melalui praktek pembuatan roda gigi payung lurus ini, kita tidak hanya belajar mengoperasikan mesin freeze, tetapi juga membangun sikap profesional, ketelitian, dan tanggung jawab. Pembelajaran bermakna terjadi ketika pengetahuan diterapkan dalam karya nyata. Teruslah belajar, berlatih, dan berkarya